Duduk situ. Tinggal di mana? Cimahi. Cimahi. Sehari-harinya apa? Jualan Yang dijual apa? beras, telur, minyak. Beras, telur, minyak. Sekarang nambah ada kopi-kopi gitu. Sekarang nambah ada Kopi kopi. Kopi matang mentah. mentah, mateng yang saset gitu. Oh. Kenapa nggak jual kopi liong? Kopi dari Bogor. Belum Pak Haji. Hah? Nanti. Oh nanti. Sebal 600.000. Isinya 20 itu karton. Satu kartonnya 20. Ya nanti coba. Terus tahu RDI dari mana? Pertama dari YouTube. Nah, yang nonton YouTube siapa? Saya sendiri. Oh, kok kepincut sama YouTube RDI? Apa daya tariknya RDI kalau boleh tahu? Karena kepincut Pak Haji yang udah sama Pak Marco. udah berhasil. Ah, iya. Udah pakai Hammer, udah pakai Robicon, Pingin. udah pakai Velfire, udah pakai Land Cruiser. Ingin kayak Pak Haji ya, tuh. Ingin kayak Pak Haji. Boleh. Keadaanku sekarang ya menurun gitu Pak Haji. Contohnya menurun? Sekarang jadi ya asetnya menurun, jadi seliput ke utang lah. Tuh. Terus kan yang satu tokonya lagi merintis. Oh, udah berapa toko? Kemarin 2, sekarang ya kemarin 3, sekarang ya 2. Terus malah makin ngadaan gitu barangnya. Nah, itu toko join apa sendiri? Sendiri tapi ngontrak. Jadi 2 toko, jadi yang jagain siapa? satu suami sama ada karyawan. Yang baru saya sendiri paling sama anak. Oke. Tapi sekarang malah makin menurun. Jadi timbul utang. Utangnya berapa? Ya kurang lebih ada mungkin 300-400. Utangnya ke berapa titik? Yang satu ke BRI itu 200. Terus yang lainnya ya paling ke yang punya barang. Jadi gini Bu, kalau Ibu mau utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, dan Ibu punya penghasilan sebulan 10 miliar net bersih, nomor 1 itu tuh, sifat 18 nggak boleh ada di Ibu. Ibu ada nggak? Ya ada. Dari 1 sampai 18? Ya pasti ada. Nggak boleh, itu kan sifat setan. Kenapa mesti ada di kita? Ya, sekarang lagi dicoba dihilangin. Nah, Saya udah ngelakuin mungkin hampir kurang lebih ya, yang itu yang sifat 19-nya mungkin udah berapa minggu ya. Coba. kalau saya target nih sebulan sampai akhir Juli, bisa gak tuh sifat 18 nggak boleh ada? Insya Allah. Harus, nggak mau saya insya Allah, harus bisa. Pingin juga, pinginnya sekarang juga hilang gitu. Nah, bisa gak? Bisa. Ya udah. Jadi kalau itu Ibu nggak ada, pasti cair 10 miliar. Itu aja kuncinya. 2, Ibu paksain bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran wajib 12 juz. Pasti cair 10 miliar. Karena udah dipraktekin nama Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Dia setiap hari khatam Quran 30 juz. Ibu 12 juz. Saya mau Ibu di hari tua Ibu, usia Ibu berapa sekarang? 53. 53. Ibu tidak bekerja, Ibu duduk manis, tapi sebulan 10 miliar, itu aja. Seperti istri saya, seperti istrinya Haji Marco, di rumah aja. Saya nggak setuju Ibu kerja, karena kalau kerja keringetan, bau. Saya nggak setuju. Ambreng. Saya maunya Ibu di rumah saja. Ya senang-senang lah nonton YouTube saya, nonton TV, makan enak. Ya pengennya gitu Pak Haji. Nah, bisa gak baca Quran 12 juz? Belum bisa. Nah, paksain bisa gak? Bisa. Paksain bisa gak? Bisa tapi ya belajar dulu. Ya, bertahap ya. Nanti Ibu sholat tobat sehari 68 kali sholat tobat. Yang 18 dari maghrib sampai isya, yang sisanya 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. Tidak boleh ingat masa lalu.
Udah cair 10 miliar. Ajarin. Centongin duit 10 miliar. Nih liatin cara cair 10 miliar, centongin. Dikasih uang bibit Pak Haji ini untuk memanggil teman-temannya dia, saudara-saudaranya dia, teman-temannya yang ada di luar negeri, saudara-saudaranya dia yang ada di Indonesia. Wasilahnya uang bibit dari Pak Haji ini dia terpanggil, dia datang lewat mana saja rezeki itu dia datangkan Allah, gitu ya. Jadi, dan tidak berharap, tidak ngarep-ngarep, tidak berharap, tapi kerjakan saja, Allah yang akan mengatur. Ini disitu ya. Jadi kita panggil juga dengan wasilahnya mengharap ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu, manggilnya ke dalam ini ya, ke dalam biar masuk kantong. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng boleh, cantik boleh, dikasih nama lain boleh. Misalkan ganteng namanya, ganteng datang ya, datang ke rumah saya, masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya, undang ya, ajak datang ke rumah saya sini, kawanmu dari manapun saja yang sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke rumah saya sini, kawan-kawanmu dari mana saja yang sebanyak. Saya perlu uang 10 miliar ya bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu yang dari mana saja sebanyak tadi. Ulang-ulang, waktunya Bebas. sehari 3 kali boleh, 5 kali. Habis sholat boleh. Habis sholat juga. Tapi syaratnya ibu nggak boleh berharap. Kebanyakan kita nyentongin duit berharap. Ya itu dia jadinya duitnya nggak mau datang. Pasti Ibu, berharap. iya, ibu lagi masang perangkap burung. Ibu tungguin aja burung. Masuk gak ke dalam? Enggak. Kalau udah pasang perangkap, ibu tinggal tidur. Besok pagi lihat, ya alhamdulillah nih burung masuk ke perangkap. Atau masang ikan, wuwu. Ibu pakai keong digecrek zaman kita di kampung kecil. Taruh di dalam kali, selokan. Apa kita tungguin tuh di kali semalaman? Enggak. Kita tinggal pulang. Paginya besok kita lihat, dah alhamdulillah ada kepiting, ada lele, ada rajungan, ada ini, ada udang tuh. Nah kebanyakan tamu RDAY nyentongin berharap. Ya nggak bisa, ini kan kita lillahi ta'ala. Ini hanya manggil aja. Syariatnya kan dari mana aja. Adalah orang titipin duit, Bu, saya titip duit dong Bu, 1 miliar. Pak Haji harus nitipnya. Iya, pasti. Bisa? Ada pertanyaan lagi? Itu Pak Haji, saya punya anak gadis 2 tuh, biar cepet datang jodoh. Oh gampang. Ibu cebok, alamin ibu, air cebokannya dimasakin buat makanan dia. Nanti do nikah tahun ini. Cebok, alamin ibu. Sebelum pipis, air cebokannya ditampung pakai ember. Dimasak buat makan dia. Dimasak buat opor, buat gulai. Kan alat kelamin ibu steril. Kecuali kalau air PDAM jorok, itu kan air kali. Dikasih kaporit. Ibu malah masaknya pakai air PDAM. Nggak boleh lah, pakai air cebokan alat kelamin ibu kan bersih. Itu jadi itu ini tampung. Ditampung di ember. Sebelum pipis Ibu. Sebelum pipis. Nanti ibu lihat, kalau ada rumputnya buang dulu rumput-rumputnya. Jangan sampai kemasak nanti, Mama, ini kok nasi banyak rumputnya mah. Oh iya tadi masaknya di sawah. Nggak boleh lah. Cebok. Sambil ibu ngomong.
Putri saya namanya ini binti nikah tahun ini. Putri saya binti ini nikah tahun 2026. Yang ini tahun 2025. Udah begitu. Bisa? Bisa. Nikah cair 10M. Ah? Mobil udah digadein. Apa? Mobil udah digadein. Biar cepet ketebus ya. Kan nanti cair Ini cair. 10M. Tebus dong. Bikin toko lagi ntar. Ini. Tapi buat apa bikin toko? Kan saya maunya ibu di rumah. Leha-leha dandan, emasnya bercenceng, berliannya bercenceng gitu. Bisa? Jangan kerja ya. Seperti istri Haji Marco dan istri saya. Bisa? Pasti? Cair. Cair 10M. Terkabul. Cantik, terkabul. Kabul Ibu. Sukses. Alhamdulillah. Nanti kalau mau ada yang tidak dimengerti, tanya ke. Oh iya. Tanya ke informasian ada. Nomor teleponnya ya. Tanya ke Haji Marco yang ada di Japri mulu. Kalau yang Japri tadi baju hitam nggak apa-apa. Kalau yang pakai rompi oranye dia takut. Silakan Ibu. Yuk duduk. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oh ya. Sehari-harinya apa? Pensiunan, Pensiunnya. PNS. Tadinya di mana? Terakhir di Sebelum pensiun dinas di mana? Badan Penanggulangan Bencana, BNPP iya, daerah. daerah. Sebelum di BNPP kerja di mana? Pertama kalinya, saya pertama kali di Spenda, Oh di Spenda. baru ke Sospol dulu masih Sospol, sekarang kan sudah Kesba. Baru ke Inspektorat, baru terakhir di BNPP. iya, Nah kesini sama siapa? berdua anak Anak tinggal di mana? sama di Di Makassar. sana. Kegiatannya apa anak? Kerja juga Kerja di mana? di dinas PU. Dinas PU. Oh, dinas PU. Pekerjaan umum. Oh bukan PUPR namanya. Oh bukan, Kontrak, ya kontrak, bukan. masih kontrak. PU sama PUPR beda. kalau PUPR itu pusat. Oh pusat. Nah, kalau kita pemerintah kota. Oh iya, di bawahnya Pemkot. wali kota. Ya, Nah, yang tahu RDAI dari siapa dulu ini? Saya lihat di TikTok Pak Haji. Hah? Maksudnya mamah dulu atau putrinya dulu? Saya dulu Pak Haji. Oh, mamah dulu yang nonton. Apa yang tertarik dari TikToknya RDAI mah? Kalau boleh tahu mah. Kau tertarik dari mananya tertarik mah? Kalau boleh tahu. hal positif. Karena hal positifnya saya lihat bagus. Berapa bulan yang lalu? Berapa tahun yang lalu tahu RDAI? Sebenarnya sudah lama Pak Haji, tapi tidak tahu baru tergugat saya punya hati. Nah, sekarang hajatnya apa mah? Jauh-jauh dari Makassar mah. Hajat saya mau bayar utang. Berapa utangnya mah? Kan saya cicil rumah Pak Haji, Rumah KPR rumah KPR Berapa sebulan mah? 3 juta. 3 jutaan. 3 jutaan. Jadi mama pensiun dipotong dari situ apa utuh pensiunnya mama sekarang? Dipotong dari gaji pensiun. Jadi tinggal sisanya. Sisa sejuta. Hah? Tinggal sejuta Pak. Tinggal sejuta. Ya. Pengen sukses juga. Harus di usia. Sekarang usia berapa mah? Sudah saya kelahiran 59 berarti 59. 66 66. ya Pak. Berarti kalau bisa di usia kita 66, duit datang sendiri mah. Insya Allah. Duit ngejar kita. Caranya gampang mah.
Bisa gak mama nggak boleh punya sifat yang 18 tuh yang di kertas? Ada berapa tuh sifat yang 18 di mama sekarang? Coba. Ada berapa tuh mah? Sifat 18. Gelisah, 1, sedih, 2, jengkel, 3, cerewet, 4. Ada lagi mah? mikir, 5. Ada lagi mah? cuma itu saja. Wow. Oh, muka suntuk. Oh iya, kok ngaku mah? Baru saya mau ngomong tadi. Mama udah jawab sendiri. Jadi gini mah, jangankan 18, 5 pun nggak boleh. Jangankan 5, 1 pun nggak boleh. Kenapa? Karena itu sifat setan, sifat yang tidak ada di Al-Quran. Kenapa ada di kita? Nah, mama nggak boleh ada. Nah, saya kasih waktu sebulan mah, selama bulan Juli sampai akhir Juli. Bisa gak tuh yang 18 nggak boleh ada di mama? Terutama yang tadi yang disebutin tuh yang dominan yang 5. Susah gak mah ngilangin sifat itu mah? Insya Allah. Jangan insya Allah, harus mah. Masa sifatnya insya Allah? Harus hilangin sifat 18, terutama yang 5, nggak boleh ada. Karena di dalam tubuh ada segumpal daging namanya hati. Kalau ini rusak, semuanya rusak. Apalagi mama tadi ada 5. Aduh, nggak boleh. 1 pun nggak boleh. Kedua, mama paksain yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nggak tahu bahasa Quran, Pak Haji. Belum pernah baca Quran? Maksudnya nggak pernah sudah nggak tahu baca ngaji, cuman zikir saja. Pernah belajar, Hah? belajar Aji. Cuman kayaknya nggak kesimpan. Oh, Belajar tapi nggak pernah Iya. kesimpan, jadi agak susah ngertinya. coba latihan lagi mah. Harus mah kalau baca Quran. Nih mah, mama anaknya berapa? Pak. 4. Ini nomor berapa? 2. 2. Kan yang namanya anak sama ibu kan sehidup semati mah. Anak sama ibu sehidup semati gak? Sehidup semati lah. Namanya anak yang kita lahirin kan kita, Yong. Harus setia dong sama mama kan? Anak saya sudah pintar semua ngaji, cuman saya tidak tahu. Pak Haji. Ya, tapi mama harus. Nih mah, maaf nih, amit-amit jangan sampai mah. Misalkan mama meninggal, mama dikubur. Ini anak nengok kuburan mama itu nggak setiap hari. Setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Coba nanya putri mama. Mama kalau manggil putrinya siapa namanya? Panggil nama, Namanya siapa? Rahmi. Rahmi. Nanti kalau mama meninggal, Rahmi nengokin mama kuburan tiap hari ya sama Rahmi. Apa jawab Rahmi? Nggak bisa mah, kata Pak Haji setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Jadi mama temenin di kubur siapa? Baca Quran. Kita nggak bisa ngandelin anak dan suami. Anak, suami nanti kalau meninggal tengokin mama di kubur ya setiap hari ya, nggak bisa. Jadi teman mama siapa? Baca Quran. Jadi mama harus paksain pelan-pelan baca Quran. Pelan-pelan. Alif lam mim, pelan-pelan. Gitu. Dalikal kitabulai roy bafil hudalil pelan-pelan terus. Nah, berat gak mah nih kalau saya paksain baca Quran? Berat ya? Tapi itu harus mah. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Kalau tahajud ya sering, Pak. Hah? Kalau tahajud sering. Tahajud ya? Nah, sekarang saya maunya baca Quran. Bisa gak? Coba. Saya nggak mau jikir. Saya maunya baca Quran. Emang jikir sama baca Quran bagusan mana Pak Haji? Ya bagusan baca Quran lah. Pasti. Beratnya di mana mah baca Quran mah? Kalau boleh tahu. Beratnya di mana? Huruf-hurufnya itu enggak. Hah? Huruf-hurufnya itu yang dikasih sambung-sambung. Oh iya. Mama harus berusaha. Coba kasih tahu. Orang Kalimantan Barat tidak bisa baca Quran.
Tapi maksain, alhamdulillah dia khatam. Iya. Coba. Iya Ibu, jadi harus maksa karena hajat kita hajat kita ekstrim, maka langkah perbuatan ibadah yang kita lakukan juga harus maksa. Maka Pak Haji juga maksa kepada Ibu, kan menyampaikan ke Pak Haji hajatnya maksa, harus lunas. Nah, itu ada syaratnya juga harus maksa. Bangun jam 00, tahajud, baca Quran, karena itu perintah di surat Al-Muzammil. Perintahnya seperti itu Pak Haji, tidak sekedar nyampaikan, tapi itu amalan dari Al-Quran. Maka baca Al-Quran, nanti banyak dibuka surat Al-Muzammil ayat 1-7. Ya, kenapa harus bangun malam dan baca Qurannya malam? Langsung saya ambil yang ayat yang ke-7. Allah menyebutkan kenapa harus malam bangunnya, baca Qurannya juga malam, karena di siang hari urusanmu sangat banyak, sibuk kita di siang hari, maka baca Quran di malam hari. Perintahnya begitu. Jadi kita harus maksa. Pak Haji ngajari pertama baca huruf akhirnya dulu, melatih semangat. Tapi yang ekstrim itu karena dengan keyakinan dan kemauan yang ekstrim, tamu RDIY yang datang ke sini 10 hari yang lalu itu jauh dari Pangkalan Bun, Kalimantan Barat, Eropas namanya kacamatanya, namanya Eropa, kita gampang ingat itu ya, Eropas, kampung kedalaman. Dia datang ke sini sama 3 anaknya hanya untuk syukur yang dia tidak bisa baca Quran dengan mengamalkan ilmunya RDIY yang diajarkan Pak Haji. Pertama ini dipraktekkan untuk ke anak-anaknya. Anaknya Colek alat kelaminnya, taruh di jidat. Ranking. Beasiswa. Pinter, anaknya pinter. Colek lagi alat kelaminnya, taruh di jadi menteri, anaknya jadi menteri. Colek lagi alat kelaminnya, taruh di jidat anaknya, jadi presiden. Sekarang jadi presiden. Jadi bukan presiden Republik Indonesia, presiden gorengan. Jadi dia colek dengan keyakinannya, praktekkan bisa baca Quran. Dia malah taunya hanya yang nggak sambung-sambung, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, da, roja. Karena dia semangatnya itu, dia colek. Bisa. Coleknya nempel Bu ya, bukan colek seperti ini. Ajarin. Tadi bener-bener masuk colek, bisa baca Quran, bisa baca Quran, bisa baca Quran, bisa baca Quran. 3 hari. Ini testimoninya dia sendiri, hari apa lupa, kita cari-cari, bisa baca Quran dengan colek ke mulutnya, bisa baca Quran 9 kali. Oh, dalam 1 hari 9 kali. Kali ininya Nyoleknya. bangun tidur sama mau Tidur 9 kali nyolek. Taruh di mulut sekali, colek lagi. colek lagi. 2 kali. Bisa baca Quran. Terus setelah bisa khatam. Lancar. Bisa lancar baca Quran. Nah, ini karena Dan itu ini sudah apa namanya? Terdorong oleh dari Keinginan. semangatnya, dia akhirnya dipaksa-paksa bisa. sugesti. Ini luar biasa, ini testimoninya dia sendiri dan khatam itu. Maka Ibu paksain, kalau apalagi Ibu sudah tahu ada anaknya yang bisa baca, nggak perlu malu-malu, anaknya gitu. Tapi kadang nggak sabar mengajarinya. Ibu semangat sendiri, pelan-pelan pasti bisa. Dia anaknya masih kecil-kecil Bu, iya. Kecil-kecil. Pasti bisa Bu. Pedagang gorengan. Nyewa gerobak di depan Indomaret 500.000 sebulan. Gorengannya, satu gorengan ini dijual 500 rupiah. Bakwan, tahu goreng, tempe goreng 500 perak tahu. Tapi dia alhamdulillah
khatam Quran. Dia maksain sedekah 10 juta. Ibu harus bisa. Baca dari ayat-ayat yang tekniknya Ibu untuk bisa baca Quran. Ibu baca awal dari surat-surat yang Ibu hafal. Jadi Ibu pasti hafal Al-Fatihah, surat-surat pendek apa. Baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini bacanya Bismillah, ini seperti ini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ada tulisan apa namanya, Quran yang tulisannya perkataan, ada itu kan ya? Atasnya tulisannya Alhamdulillah. Ini dari kanan nanti bacanya juga tulisannya Alhamdulillah, bawahnya ada artinya itu. Jadi perkata. Jadi Ibu pasti bisa baca. Bisa, Bu. Alhamdulillah, perkata Alhamdulillahi Rabbi Rabb al-alamin. Perkata. Jadi sudah nyambung. Seminggu pasti bisa. Coba. Fatihah, Qul huwallahu ahad, pasti bisa baca. Kalau Ibu bisa baca Quran, kita terbang ke Makassar ya. Kita rayain ya, bikin nasi uduk di sana ya. Nasi uduk di Pantai Losari. Saya di kabupatennya lagi, mereka. Pokoknya Ibu harus bisa baca Quran. Pelan-pelan Ibu latihan, harus bisa. Karena bonusnya tunai 10 miliar. Kalau Ibu tidak bisa punya uang 10 miliar, Ibu ngandelin dari anak sama mantu, saya nggak setuju. Kalau bisa anak mantu, Ibu yang support dari Ibu baca Quran itu. Pasti cair Pak Haji, pastilah. Nanti Ibu diajarin nyentongin duit cair 10 miliar. Ajarin bos. Cair 10 miliar, nyentongin bos. Bisa dikasih juga centongnya. Dikasih centong, dikasih uang bibit buat manggil. Kayak Haji Marco bisa manggil duit. Harus Ibu juga bisa kayak Haji Marco. Nyentongin bos, ajarin cair 10 M. Itu ini dikasih uang bibit Pak Haji untuk ini uang bibit 3 Anak-anak seru bener. Wah. besar di Indonesia. Ini menjadi wasilah kita, alat untuk Soundnya itu menjadi umpan, memanggil teman-temannya dia dari mana saja. Nah, dari mana saja, dari penjuru dunia, kawan-kawannya, saudara-saudaranya, bisa. Jadi ibaratnya ini ada anak-anak kecil dulu mainan burung dara, punyanya tapi burung darahnya sudah apa namanya, sudah jinak, kerasan di rumahnya dia. Ini kalau diterbangkan, dia bisa kembali dan ngajak teman-temannya yang sana ikut. Namanya bandangan. Nah, akhirnya di rumahnya banyak, datang lagi. Nah, setelah di rumah ini banyak karena dikasih makan yang baik, suasananya nyaman, pada datang semua, sampai kewalahan akhirnya. Kejadian seperti itu. Nah, Tuhan akan seperti itu, tapi tidak arep-arep, berharap banget, mengharap, tapi kita berbuat. Beda ya, paham ya maksudnya ya? Ngarep sama berbuat, hasilnya dengan pasti dapat, pasti bisa. Bedanya apa? Beda banget. Pasti keyakinan, tapi setelah bilang itu ya sudah pasti. Kapan ya kok pastinya? Nah, itu ya beda kan. Jadi kita panggil dengan mengharap ridho Allah. Jadi, artinya ini kita gandeng-gandeng. Berarti besok Sabtu kira-kira tamunya banyak nggak? Senang, bergembira. Sabtu besok acara. Senyum. Kayaknya tamunya banyak nggak? Intinya Udah promosi mulu ah. bergembira.
ya uang. Nadia besok acara besok. Bismillah. Tamunya banyak nggak? Nanti ada teksnya dikembangkan sendiri. Tahunya di mana? Misalnya ini contoh sesuai bahasa daerah masing-masing yang enak di mana itu contoh saja. Terus itu juga teksnya juga panduan secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya. Bikin aja setiap Sabtu ya. Iya. Sebutkan itu boleh, ini boleh. Saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah dipanggil. Contohnya panggilan saya di Makassar apa? Misalkan ini ganteng, atau nama ganteng, datang ya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke berangkas, masuk ke rekening saya. Nyentongnya ke dalam. Ada sebagai dua dari Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini, kawan-kawanmu dari manapun saja, dari mana saja, yang sebanyak-banyak. Saya perlu uang ya 10 miliar bulan ini, saya perlu uang ya setiap bulan 10 miliar. Undang ya, ajak ya kawan-kawanmu ya, dari mana saja, yang sebanyak-banyak. Diulang-ulang, waktunya bebas, boleh habis sholat, boleh. Berapa kali dalam sehari? 5 kali boleh, 3 kali manjur juga. Itu sudah sholat. Kita sholat boleh, waktu luang itu. Pokoknya ibu selama nyentongin nggak boleh berharap. Selama nyentongin nggak boleh berharap. Karena kalau berharap, wah lemot langsung. Jadi namanya manusia berharap Pak Haji, yang ini nggak boleh. Ini khusus nggak boleh. Tapi berbuat. Bu, rencananya ibu pulang kapan kalau boleh tahu? Hari Sabtu pagi. Hari Sabtu. Ibu udah beli tiketnya belum? Belum. Bisa gak diundur pulangnya Sabtu siang atau Sabtu sore atau Minggu pagi? Karena besok Sabtu pagi jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9 saya bikin acara gratis di atas, judulnya Testimoni Cair 1 Triliun. Namanya Mbak Nadia. Nah kalau besok ibu Sabtu pagi jam 7 bisa ikut, ibu bisa dengerin. Tapi nanti putri tercintanya Bisa karena masuk kerja gak? kan Sabtu enggak masuk kerja, Minggu enggak baru. Hah? Bisa hari Sabtu siang. Kamis pun ini izin. Apa? Izin. Kapan? Ini hari. Ini hari? Iya. Iya. Kalau bisa, karena ini kan testimoninya bagus Bu. Mbak Nadia perempuan, dia kerja di bank, dia ditarget sama kantor banknya harus masukin dana 480 miliar, tapi dia dalam waktu 4 bulan bisa nyari duit 1 triliun. Nah dia aja perempuan bisa. Nah maksud saya putri ibu juga harus semangat dan pasti bisa. Dan ibu juga di usia 66 tahun juga pasti bisa punya duit 10 miliar. Mbak Nadia bisa. Nah gimana caranya biar putri ibu diangkat jadi karyawan tetap, jadi PNS? Udah tahu belum ilmunya RDAY? Hah? Pasti bisa. Hah? Pasti bisa. Pasti bisa, iya. Udah tahu belum ilmunya RDAY? Belum. Nah, ibu mesti mau ngerjain, mbaknya juga harus mau meraktekin. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat minum atau buat masak nasi, buat makan putrinya, seperti yang dilakukan istri tercintanya Pak Haji Marco ke putrinya. Putrinya diterima di Universitas IPB tanpa tes jalur undangan.
pakai cara itu. Putrinya diterima jadi pramugari pesawat. Anaknya prestasi semua, pakai itu. Nah, mbaknya harus mau dan ibu praktekin biar mbaknya nanti diangkat jadi karyawan tetap tanpa tes. Hah? Tapi kan Pak Haji, Hah? ibu kan di kabupaten, sedangkan saya di Makassar. Kalau pas Enggak, pulang, oh, pulang pas nggak ke, pulang. Iya, ke kabupaten seminggu sekali pulang nggak? 2 minggu sekali, sebulan sekali pulang nggak? Enggak biasa. Hah? Biasanya enggak Pak Haji. Jadi pulangnya kapan? Kalau ada libur. Kalau ada libur. Nah kalau pas libur pulang, ibu bikin makanan dari. Oh, enggak harus intens kan Pak Haji? Enggak harus inten. Kalau pas pulang, Oh, pulang. misalkan libur, pulang, bikin ke rumah mama. Atau saya ke Makassar bisa juga. Ya, atau ibu paksain ke Makassar nginep seminggu, bikin makanan. Bu, sekarang jadi PNS susahnya luar biasa. Ini pakai ilmunya kearifan lokal zaman dulu nenek kita. Ini buktinya anaknya biasa-biasa saja, tapi diterima di IPB, kampus IPB tanpa tes, betul? Jalur undangan. Yang kedua, putrinya sekarang lagi jadi pramugari. Nah, coba praktekin. Daripada ikut tes, nunggu tes lama, nanti ketemulah wali kota. Tidak pernah lulus, sudah 2 kali tes. Coba dipakein itu air cebokan mah. Nanti kan ketemu Pak Wali Kota atau ketemu siapa, sehingga bikin memo kepegawaian, langsung masuk, langsung SK-nya keluar. Alhamdulillah. Bisa. Ini kan jadi air cebokan anak ya Pak Haji? apa? Air cebokan anak Anak. atau air cebokan ibu? Air cebokan ibu diminum ke anak. Oh gitu. Bukan air cebokan anak diminum ke ibu. Nanti ibunya bisa umur Kembali. 20 tahun. Bisa awet muda. Mamanya bisa, waduh, seperti gadis usia 20 tahun. Jadi air cebokan mama diminum ke. Nah, pada saat cebok, mama sambil ngomong, putri saya nama Binti diangkat jadi karyawan tetap tanpa tes, diangkat jadi karyawan tetap tanpa tes, diangkat jadi karyawan tetap. Bisa Bu. Di Indonesia tuh nggak ada yang nggak mungkin. Di Indonesia tuh tidak ada yang tidak mungkin. Ojok-ojok tanpa dari bawah bisa jadi menteri. Ojok-ojok tanpa dari bawah langsung jadi duta besar. Maunya siapa? Maunya Allah lah. Allah gerakin hatinya si presiden atau siapa, tau-tau dia jadi menteri. Coba bayangin Bu, bisanya tuh Indonesia. Makanya Indonesia adalah negeri 1000 keanehan, ya. Dia betul. Negeri 1000 keanehan Indonesia. Apa? Banyak mujizatnya. Makanya kita bersyukur tinggal di Indonesia. Banyak bersyukur. Semuanya ada di alat kelaminnya mama. Karomahnya. Makanya kalau bisa nanti kalau putrinya diangkat jadi karyawan tetap, buru-buru alat kelamin mama asuransikan. Iya, mumpung ada asuransinya mah, namanya asuransi huru hara. Preminya lumayan mahal mah. Ada berapa preminya? Ya jadi nanti mama bisa gak pulangnya Sabtu sore penerbangan terakhir. Jadi mama di sini ikut pagi dulu. Gitu. Penerbangan terakhir jam berapa? Ya kalau penerbangan terakhir 10 malam. 10 malam. 9 malam. Ya yang pulang malam aja jam 9 malam penerbangan terakhir. Ambil nanti Mbak ikut di sini biar nggak buru-buru. Karena dari sini kan ke bandara bisa 3 jam. Ya bisa 3 jam, bisa 4 jam lah. Kalau nggak macet 3 jam, 2 jam lah. Nah berangkat dari sini. Nah nanti mbaknya sama mama dengerin. Kalau Mbak Nadia aja bisa cair 1 triliun, saya maunya mama bisa cair 10 miliar. Amin.
Kalau Mbak Nadia cair 1 triliun, putri mama harus punya duit 10 miliar juga. Dan diangkat jadi karyawan tetap tanpa tes. Seperti putrinya Haji Marco, diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. Diterima di pramugari. Gitu. Bisa mah? Pasti. Jadi pulangnya kapan? Siang. Sabtu siang ya. Sabtu siang ya. Ya setelah acara dari sini. Nonton dulu ya. Nah, urusin penginapan. Masih ada gak penginapannya di sini? Nanti dicariin. Tinggal di situ. Oh udah. Musala. Hah? Di musala tadi. Oh udah. Musala tadi saya bagi-bagi. Oh udah. Oh ya deh. Oh ya. Pokoknya saya mau mama paksain nonton testimoninya Mbak Nadia. Kalau dia bisa cair 1 triliun, mama harus cair 10 miliar. Kenapa nggak 1 triliun Pak Haji? Kebanyakan mah. Kan usianya 66 tahun. Wah 10 miliar aja. Kalau Mbak Nadia kan masih muda sepantaran mbaknya. Dia energik. Wajar lah cair 1 triliun. Bisa? Terkabul? Pasti? Sip, terkabul. Diangkat ya, jadi karyawan tetap ya mah. Putri tercintanya, diangkat ya. Jadi karyawan tetap ya. Bisa Pak cari gratis kamar. Hah? Kamar. Iya dicariin kamarnya. Masih ada gak kamarnya? Tadi cariin. Dua-dua. Hah? Perempuan dua-dua. Iya, nanti tidur berdua bisa kan? Iya. Iya, tadi cariin kamarnya. Cariin kamarnya. Kalau Pak Haji masih mau nanya? Masih mau nanya? Oh nanya, ya udah duduk lagi. Nanya. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa? Saya yang sudah 30 tahun. Apa? Usia. Nah, 1 atau 2 dikorbanin, dipakai. Kedua, mbaknya wajib minum air cebokan mama, wajib selama 30 hari seusianya mbaknya. Boleh putus, boleh putus. Iya, besok kalau liburan datang lagi atau mamah datang baru sekali, baru 2 kali, baru 3 kali sambil ngomong, putri saya ketemu jodohnya. Putri saya ketemu jodohnya. Sebutin kriterianya 5. Ganteng. Harus ganteng mah. Kalau nggak ganteng nanti di kondangan malu-maluin. Ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh. Tapi namanya jangan soleh mah. Orangnya harus soleh tapi namanya jangan yang soleh. Kalau namanya soleh biasanya nggak soleh mah. Beda. Nah, hah? Penuh. Hah? Besok ada yang pulang kayaknya. Oh besok ada yang pulang, nggak apa-apa ya. Mulai besok malam ya. Mulai besok siang kali. Malam ini sini dulu. Ikut tahajud malam Jumat nggak apa-apa. Kan malam Jumat ikut tahajud. Acara sini ada sholat sini. Nanti besok siang Masuk kamar. ke kamar siang. Mm-mm. Ini penuh masih penuh. Oh iya. Nah, ketiga mah satu kan itu apa namanya, BH-nya mama dipakai ke kakak, cah dalamnya mama dipakai ke kakak ya. Kedua, minum air cebokan selama 30 hari ya. 30, umurnya kan 30. Pak Haji kan itu nggak harus terus-menerus kan? Enggak. Ini hari Minggu sekali. Minggu besok sekali. Minggu besok pulang sekali, baru 3. Minggu besok pulang sekali. Besok libur 2 hari. Dah 5 kurang 25 kali. Nah yang ketiga, mama kasih celana dalamnya mama yang bersih, bawain dia ke Makassar, digosok mukanya mbaknya. Selalu mbaknya ngomong, semua cowok yang ganteng-ganteng yang saya mau, dia nurut, manut, katut, tunduk, mau sama saya, nikahin saya. Atau apalah sebutnya.
digosok mukanya mbaknya. Pakai cadar mama. Minum air cipukan ini atau setiap malam? Setiap malam. Tidak patokan 30 kali, tapi setiap hari sampai naik ke pelaminan. Apa yang disebut itu yang nanti terjadi. Apa yang disebut itu yang terjadi. Jadi mama pinjem cadar mama yang bersih, bawa ke Makassar, gosok mukanya. Oh, jadi Pak Haji beda yang saya pakai dan yang saya gosok di muka. Kalau cadar mbaknya yang dipakai digosok ke muka mbaknya cantik. Kan ini kan bukan cantik, udah cantik. Tinggal narik cowok doang kan. Jadi nggak usah dipakai lagi cadar dalamnya, pakai punya mama. Iya, yang punya mama. Ya kalau Jadi cara dalamnya itu dua yang dari mamanya. Nah, jadi yang satu buat dipakai, Oke, yang satu digosok di muka. buat di muka. BH-nya juga dipakai. Kalau mbaknya tidur, Pak Haji bisa nggak diikat? Bisa, pakai karet aja. Kan nggak nyampe pinggang. Dua saya punya anak perempuan Pak Haji. Bisa juga ini. Bisa dipakai kayak gitu mah, semua sama. Bisa. Ya, dia dulu. Ini kakaknya. Oh ya, mbaknya dulu ya. Ya. Terus kedua nih mah, terakhir. Nanti kita tinggal. Mama tahu gak sih kenapa dia jodohnya jauh? Mbaknya nggak tahu jodohnya jauh. Mbaknya suka sama cowok si A. Si A nggak suka sama mbaknya. Mbaknya suka sama mbaknya suka sama si A. Si A nggak suka sama mbaknya. Si A suka sama mbaknya nggak suka sama si A. Begitu tuh. Iya. Jadi mbaknya suka sama si A, tapi si A nggak suka sama mbaknya. Giran si A suka sama mbaknya nggak suka sama si A. Betul nggak Bu? Betul kan? Iya, ini contoh. Mbaknya suka sama Haji Marko. Haji Marko nggak suka sama mbaknya. Giran Mas Haji Marko suka sama dia nggak suka sama Haji Marko. Betul? Betul kan? Iya betul lah. Kalau pokoknya gini Bu, kalau pripatnya enaknya kita bisa kekeker, karena kita berdua begini. Dia temannya laki-laki, tomboy. Ya, ya. Kalau dia pakai begini, dia syukurlah. Waduh, semua cowok ngaceng semua. Tapi kalau dipakai celana panjang megang gitar, aduh. Ya kita dinyanyiin. Nah, Tahu kekurangan saya Pak Haji. apa? Kekurangannya saya Pak. Kekurangannya ibu. Ibu kalau dinasihatin dengar kuping kanan, keluar kuping kiri. Tepuk betul? Iyalah, tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi ini alternatif terakhir ya, Bu. Buat putrinya ya. Kita udah melaktekin yang tadi semuanya. Kok cowoknya yang datang yang tidak saya suka ya? Kok yang datang yang aku nggak suka, kata dia atau ibu gitu. Nah, alternatif terakhir adalah satu. Hatinya putri ibu yang keras harus dilunakkan karena dia punya hati keras. Betul? Iya, tepuk tangan lagi dong. Alhamdulillah. Apa? Keras hati. Nah, nggak taunya tuh ada hadisnya, Bu. Hadisnya apa? Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian ingin hatimu menjadi lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu, niscaya hatimu menjadi lembut dan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Jadi alternatif terakhir, sedekah senilai makanan favorit putri ibu. Putri ibu sukanya apa? Misalkan sop konro, misalkan es pala butung. Nah, itu berapa harganya? Nanti kali jumlahnya anak yatim di RDAY 500 kali 12. Itu alternatif terakhir. Setelah itu dipraktekin dulu. Udah nanti naik ke pelaminan 2025 kita diundang. Kita nanti bawa kondangan, bawa kerupuk ya, kerupuk kemplang 2025.
2025 sekarang nih, tahun ini nikah. Iya, soalnya udah ada cowok yang mau ngelamar kamu, anak semata wayang, kaya raya di Makassar. Cowok ganteng, kaya raya, tidak punya ibu, tidak punya bapak. Enak. Jadi, hah? Terakhir, Apa tuh? ngaceng. Ngaceng, harus ngaceng ya. Kadang kalau nggak ngaceng nanti dimasukin melewat-melewat, pengalaman Haji Marto ya. Gubrak. Pokoknya maunya saya, ibu paksain yang tadi saya ajarin. Mbaknya juga begitu. Harus nikah 2025 pasti, karena udah saya kasih tahu tadi clue-nya dan saya sabdain pasti nikah. Ada juga kekurangan saya Pak Haji. Ya. Lupa. Sekarang ini Pak Haji kasih saya begini. Hah. Nanti setelah saya keluar dari situ hilang. Oh gampang. Berarti ibu punya penyakit PKD. Tahu gak penyakit PKD? Penyakit PKD itu singkatan dari penyakit kurang duit. Jadi kalau duitnya ibu banyak, ibu nggak pelupa. Tapi kalau duitnya ibu pas-pasan, pelupa terus. Banyak yang dipikirin. Karena banyak yang dipikirin, karena banyak pengeluaran. Ibu terlalu banyak pengeluaran. Tapi tenang aja lah Bu. Kan ibu sampai hari Sabtu siang, Sabtu sore kan nanti penerbangan terakhir. Kan ibu bisa datang. Saya mau ketemu Pak Haji lagi dong, boleh. Harus sedekah lagi 10 juta, enggak lah, free. Khusus buat ibu free. Boleh nanya lagi. Oke? Bisa? Bisa. Ya, nanti malam tahajud. Besok malam pindah kamar ya, karena ini full kan. Besok pindah kamar. Ibu paksain besok hari Sabtu pagi harus ikut acara testimoni Mbak Nadia cair 1 triliun. Acaranya umum, bebas, gratis kok ya. Oke? Pasti? Sip, cantik, terkabul. Kasih Pak Haji. Punya mantu baru. Punya suami baru, fresh. Terkabul. Bukan ini yang sekarang Pak. Kan ada yang mendekat. Tapi bukan ini. Kamu cocok sama itu? Kalau kamu cocok, gue sabdain. Cocok gak? Nggak tahu sih Pak Haji. Jalanin dulu aja ya. Ya, Takutnya. Tapi takutnya buntu Pak Haji. enggak lah. Enggak. Naik ke pelaminan, oke? Pasti. Sip, terkabul. Kebo ya. Nanti ikut tahajud sama anak yatim ya. Oh iya. Ya. Masih banyak Pak Haji. Ya, tasnya jangan taruh sembarangan kan banyak orang. Tasnya jangan taruh sembarangan, harus deket-deket ya. Ya. Ya, naik ke pelaminan ya. Iya dong, alhamdulillah. Pasti bisa.